Ustaz, alhamdulillah bertambah pengetahuan awak. Tapi ingat, kalaulah meninggal nanti masuk ke liang kubur, ditanya je malaikat, bako salah ibadah awak? Jawaban gitu, amu tak tahu wahai malaikat. Tak ada jawaban tak tahu Bapak Ibu. Masjid banyak, pengajian di mana-mana, buku banyak, video di YouTube berserak, pengajian luar biasa. Bako kita yang tak niat tibu kamu saji, bako kita yang tak niat menambah ilmu, puas dengan keminiman pengetahuan yang kita miliki. Apa yang mengatakan kalaulah tagak sempurna haram balik ke bawah, kamu tetap tagak, oh makin kareh di belakang. Subhanallah, kecil paling ujung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasa kamu sabwi Bapak Ibu, anianglah coba. Macam mana yang namanya lupa itu manusiawi? La yusammal insanu insanan illa binisyanihim. Dinamai manusia itu sebagai manusia karena sifat lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan pengajian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu tentang perjalanan di bulan Safar, itu kajian gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah perjalanan di bulan Safar kita harus tahu dulu. Safar itu maknanya dan hikmah di balik Safar itu apa Bapak Ibu? Jadi Safar itu bulan yang kedua dari kalender Hijriah. Bulan yang pertama apa namanya Bapak Ibu? Muharram, itu yang pertama. Sedangkan bulan yang kedua Safar. Nah, kini kita lihat dulu Bapak Ibu. Kalender Hijriah itu diambil dari kata hijrah. Kalau zaman kini Nabi menyebut la hijrata ba'dal fath. Tak lagi ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Ustaz, bakok tak ada hijrah zaman kini? Bukankah zaman kini banyak anak-anak hijrah? Hijrah yang dimaksudkan Bapak Ibu, al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu an, orang yang berpindah dari sesuatu yang dibenci oleh Allah menuju sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau ingin hijrah Bapak Ibu, meninggalkan yang haram, ingin hijrah ke arah yang lebih baik, bulan yang pertama Muharram, tinggalkan dulu semua yang diharamkan oleh Allah. Mungkin kita pernah mengambil harta orang lain, mungkin di antara kita dulu pernah berzina, mungkin pernah membunuh orang, mungkin pernah menggunjingkan, menghina orang lain. Muharram, tinggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Itu langkah pertama Bapak Ibu. Kemudian setelah kita tinggalkan yang haram, kini celiak kameja Bapak Ibu. Ikokan isinya ya putih, galeh isinya ya putih. Kalau isinya misalkan kotor, kemudian kita ambil galeh, kita angkat, kita buang satu yang kotor, yang mengotori gelas tadi. Ketika kita buang isi galeh, galeh itu kosong atau tidak Bapak Ibu? Kosong. Itu yang namanya Safar. Safar itu terambil dari kata sifrun, artinya kosong. Bako nama bulan
hijrah itu Safar. Karena ketika di bulan Safar, penduduk Makkah, jadi Makkah itu banyak yang kosong. Bako Makkah banyak yang kosong karena penduduk di Makkah banyak yang melakukan perdagangan ke luar daerah. Makanya di bulan Safar Makkah itu banyak yang kosong, sepi. Jadi kalau ingin kita ambil hikmah dalam kehidupan kita, kosongkan kembali hati kita dari maksiat dan dosa kepada Allah. Berasian hati Bapak Ibu. Makanya ketika hatilah kita berasian, masuk ke bulan yang ketiga dan keempat. Ana bulan yang ketiga kapek Bapak Ibu, Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Artinya Ustaz, Rabi' itu artinya sesuatu yang indah, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang harum, sesuatu yang sangat indah. Itu Rabi'. Kalau hati kita lah kosong dari noda dan dosa, isi dengan kebaikan, isi dengan amal soleh, isi dengan ilmu, isi dengan kebaikan. Itu yang harus kita lakukan di bulan Safar. Bu, Pak, kini yang boleh bertanya sebentar. Makanya Imam Al-Ghazali kan mengatakan, hati itu kal maudi'ain, seperti dua buah wadah. Yang pertama wadah ukuran sampi, yang kedua wadah ukuran gadang. Contoh, kan kamar mandi di belakang Bapak Ibu. Ibu jopak ni bau dua kamar mandi. Kebetulan di dalam kamar mandi, dalam tampik bau dua, ada ember. Atau mungkin di rumah kita tak masalah. Di kamar mandi di rumah awak ada ember warna hitam biasanya, ketik, tinggi segigi. Masuk air ke dalam ember tadi, full ember 7 air. Kemudian ketika kita ni bau dua dengan air dalam ember tadi, rupanya di permukaan air dalam ember tersebut ada kotoran kucing. Pertanyaan Bapak Ibu, air di dalam ember yang ada kotoran kucing, bisa kita gunakan bau dua atau tidak? Bakon tak bisa. Bukan dek najisnya Bapak Ibu, bukan. Cuman dek embernya ketik. Manampuang air tak banyak, masuk najis, berubah menjadi air bernajis. Karena tampiknya yang ketik ember itu nak gadang. Tapi sebaliknya, kalau ibu jopak bau dua di tepi sungai, kan ada sungai, bau dua kita tepi sungai, sadang bau dua lewat kotoran manusia Bapak Ibu. Lah panik kita, hush, anyuan niang di situ Bapak Ibu. Pertanyaan, air di dalam sungai yang lewat kotoran manusia di muka awak, bisa kita gunakan bau dua atau tidak? Bakok bisa. Karena airnya banyak, sungai itu gadang, baik mengalir atau tidak masalah. Yang penting sungai itu besar. Idza kana al-ma'u akthar min kullatain, kalau air itu lebih dari 2 kullah, lam yahmilil khabath, tidak mudah dikotori oleh najis. Karena tampiknya gadang. Kalau ember tadi sampi, masuk najis, kotor langsung airnya. Begitupun hati manusia Bapak Ibu. Ada orang hatinya sampi, ada yang lapang. Kalau sampi hati manusia, kau tu mudah kotor Bapak Ibu. Contoh, Ustaz, orang yang hatinya kumuat tu, contoh ciri-cirinya Ustaz. Dia giah tahunan banaman dongkolnya, disampaikan kebaikan tak mendengarnya, disampaikan nasihat tak menerimanya, bancinya dinasihati, tak menerima saran dan kritik. Ada orang serupa itu atau tidak? Ada atau tidak? Yang paling semangat berarti itulah orangnya. Iya, banyak. Mungkin ambo sendiri pun kadang mode itu. Jadi kalau hati sampi itu memang kotor, mudah dikotori oleh apa-apa. Ustaz, kalau ciri-ciri fisik orang yang hati sampi itu apa Ustaz? Saya lihat kawan kita Bapak Ibu, kalau wajahnya tu mencelik orang, mode mencelik setan. Jarang senyum, atau tanda hatinya sampi itu Bapak Ibu. Tapi kalau ada kawan awak, tetangga awak, satiuk sabantah senyum terus, itu orang gila tu Bapak Ibu. Yang penting kalau letakkan sesuatu pada tempatnya, bersihkan hati, jernihkan jiwa, InsyaAllah itu amalan pertama yang kita lakukan. Ustaz, baku hati dulu, karena itu yang disampaikan Nabi.
Inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau daging tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau daging tadi busuk, daging tadi kotor, maka kotorlah seluruh tubuh. Bertanya sahabat, apa segumpal daging itu ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, segumpal daging itulah yang dinamai dengan hati kita. Jadi kalau hati itu berasiah, akhlak pun jernih. Tapi kalau hati kita kotor, akhlak pun akan penuh dengan kekotoran. Bapak Ibu, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama, bersihkan kembali hati kita. Itu amalan yang harus kita lakukan di bulan Safar. Ustaz, hatilah berasiah. Safar dari kata sifrun, kosong. Lah kosong hati wa Ustaz. Baca doanya lagi. Isi dengan kebaikan-kebaikan. Yang isi dengan kebaikan, tambah ilmu kita Bapak Ibu. Kamu jujur saja Bapak Ibu, kadang pemahaman solat masyarakat awak masih banyak yang keliru. Contoh, kini yang bertanya ke Ibu jawab Pak, ada tak orang yang ketika solat Bapak Ibu, solatnya, jadi ketika salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, cuman tangannya buka, Assalamualaikum warahmatullah. Ada tu tidak? Ada tu tidak? Banyak Bapak Ibu, banyak. Assalamualaikum warahmatullah, hanya buka tangan. Ustaz, kau hukum membuka tangan Ustaz? Kan Nabi sendiri yang menjawab. Ada salah seorang sahabat solat di samping Nabi Muhammad, kemudian ketika salam tangan dibuka. Kata Nabi, Bapak Ibu, letakkan saja tanganmu di atas paha, tidak usah dibuka-buka. Jadi kalau kunut subuh, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Kemudian bismillah disirkan atau dijaharkan, ulama beda pendapat, itu khilafiyah. Tapi kalau membuka tangan, hampir seluruh ulama melarang Bapak Ibu. Jadi ketika salam, tangan tutui saja, tidak usah dibuka-buka. Ada orang yang lain, memang ketika salam tangannya nyututui, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Cuman selesai salam hanya mau dikuah. Ada tidak? Ada tidak? Boleh tidak? Boleh. Kalau itu tidak masalah. Ibu jangan takui-takui ibu. Boleh tidak? Boleh Ustaz. Tak usah takut-takut. Boleh atau tak? Boleh. Mana dalilnya Ustaz? Hadisnya ada. Memang riwayatnya hasan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu idza qada salatahu, ketika Nabi selesai salat, pernah beliau masaha wajhahu biyadihil yumna, beliau mengusap wajah dengan telapak tangan. Ada dalilnya. Jadi banyak ulama yang mengatakan boleh mengusap wajah dengan telapak tangan. Faham Bapak Ibu? Itu tentang masalah tambah ilmu atau ditambah ilmu. Aku celai Bapak Ibu, kadang ketidaktahuan kita tu menyebabkan hal yang fatal terjadi. Apa hal yang fatalnya Bapak Ibu? Kesalahan yang sangat-sangat fatal dari masyarakat kita. Dan itu kejadian Jambu sebenarnya dulu. Jadi kini saya bertanya dulu ke Ibu Jopak. Ibu Jopak pernah tak lupa ketika duduk tasyahud awal Bapak Ibu? Kita kan pernah lupa ketika duduk tasyahud awal. Seharusnya kan duduk tasyahud awal itu dikerjakan pada rakaat yang kedua, tasyahud awal. Cuman yang namanya lupa itu manusiawi. La yusammal insanu insanan illa binisyanihim. Dinamai manusia itu sebagai manusia karena sifat lupa. Jadi lupa itu uzur syar'i, uzur yang diperkenankan dalam syariat. Cuma kadang ada hal yang tidak kita fahami secara utuh. Aduh, kita lihat Bapak Ibu. Jadi kan pernah kita lupa duduk tasyahud awal. Nya kan setelah sujud tu. Jadi setelah sujud
Seharusnya kan di rakaat kedua duduk tasyahud awal. Cuman kita lupa. Akhirnya kita tagak ke rakaat yang ketiga. Kini yang bertanya Bapak Ibu, ketika kita selesai sujud rakaat yang kedua, seharusnya duduk tasyahud awal, kemudian kita tagak ke rakaat yang ketiga. Tanya ambo sebentar, ketika kita lah tiba di atas, ingat awak bahawa lupa tasyahud awal. Pertanyaan, ketika lah tagak, balik ke bawah atau lanjut rakaat yang ketiga? Lanjut atau balik ke bawah? Jadi kan kita solat Bapak Ibu, ketika kita duduk tasyahud awal lupa, setelah sujud Allahu Akbar, kan harusnya tasyahud awal, cuman dek lupa Allahu Akbar. Pernah kejadian atau tidak? Pernah. Ketikalah tagak rakaat ketiga, ingat awak lupa tasyahud awal. Pertanyaan, balik ke bawah duduk tasyahud awal atau lanjut rakaat yang ketiga? Lanjut atau balik? Tergantung kondisi kita. Itunya. Bu, Pak, iko yang fatal kejadian tu di Sikwa. Ambo pernah jadi imam solat zuhur di salah satu masjid di Bukit Tinggi. Waktu itu mau jadi imam zuhur. Selesai kultum zuhur di awal, selesai kultum, kemudian langsung solat zuhur berjamaah, langsung kita jadi imam. Ketika solat zuhur di rakaat yang kedua, lupa ambo tasyahud awal. Ambo imam kok lupa tasyahud awal. Kemudian ambo langsung tagak, dek lupa kan? Pernah tak imam lupa tasyahud awal? Ya pernah. Manusia tu ada yang luput dari khilaf dan salah. Tagak ambo. Ketika ambo tagak rakaat yang ketiga, kini ambo tanya, kira-kira makmum di belakang apa yang mereka sebut yang laki-laki? Subhanallah. Ketika ambo la tagak sempurna, dingin di belakang, Subhanallah, ambo tetap diam tagak. Subhanallah, tetap ambo tagak. Kalau ambo balik ke bawah, berarti ambo menyelisih Nabi Muhammad. Ulama mengatakan, bahkan banyak ulama yang mengatakan, kalau lah tagak sempurna haram balik ke bawah. Ambo tetap tagak. Oh, makin kareh di belakang Bapak Ibu. Subhanallah, kecil paling ujung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rasa kambo sabwi Bapak Ibu, anianglah jambu. Tentu nak mungkin nak sabui kan? Ambo tetap tagak. Jadi yang di belakang kau mungkinnya latihan surang Bapak Ibu. Akhirnya nyeki ambo tagak. Bahkan, kau mau sampaikan, kalau ada kan ambo lupa ketika tagak, ada makmum di belakang yang duduk tasyahud awalnya surang-surang, dak mai kiambonya tagak, dak dapat pahala jamaah. Karena jamaah itu mutaba'atul imam, mengikuti imam, bukan mutaba'atul makmum, bukan imam yang ikut makmum. Jadi kalau imam meninggalkan yang sunnah dengan lupa, khilaf dan salah, ikuti. Jangan kita duduk surang di belakang, tak boleh. Karena yang ditinggalkan imam itu sunnah, bukan rukun solat. Jadi ambo tetap tagak, tetap tagak. Akhirnya yang di belakang tak tahu ambo, mungkinnya tagak sadanya. Mungkin ada satu dua yang tetap duduk tasyahud awal, tak mai ikut ambo. Akhirnya sujud rakaat ketiga, tagak balik rakaat kampe sampai ambo tasyahud akhir waktu itu. Fil alamin innaka hamidum majid. Kan salam. Tapi ambo tak salam dulu. Sujud sahwi. Kan itu yang di kerajaan Nabi dulu Bapak Ibu. Hadisnya kan sahih. Jadi fil alamin innaka hamidum majid. Langsung ambo sujud sahwi. Oh, makin kareh di belakang Bapak Ibu. Bahkan orang di belakang ambo mana tadanga mana jambo jaleh. Caranya mainin ambo subhanallah gitu. Rasa kadikajau jo parang Bapak Ibu. Karena memang tak ngaratinya, mai boh di belakang.
Sujud sahwi sekali atau dua kali? Sekali. Itu yang salah Bapak Ibu. Sujud sahwi itu sajdatain, dua kali sujud. Posisinya sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidum majid, langsung sujud ambo Allahu akbar. Kemudian langsung posisi duduk di antara dua sujud, Allahu akbar. Sujud balik yang kedua, Allahu akbar. Kemudian langsung duduk tasyahud akhir, langsung saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sujud sahwi apa yang dibaca Bapak Ibu? Subhana man la yanamu wa la yashu. Ustaz, ndak hafal jombo Ustaz. Baca sajalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ndak apa? Ustaz, amu muallaf Ustaz ndak jo hafal itu Ustaz. Baca saja ketika sujud sahwi subhanallah buliah. Ndak lu hafal Ustaz. Niang saja lah Bapak Ibu. Ya ndak apa? Niang saja sah. Kan sujudnya yang sunnah. Jadi selesai salam waktu itu ambo salah kan? Sujud sahwi, salam, langsung heboh pedagang sadu. Ribu orang. Tak sempat ambo zikir, langsung ambo tagak. Ambo jalihan ke seluruh makmum waktu itu. Rami orang solat zuhur. Karena dia tu tahulah sadu pedagang solat. Jadi ketika ambo ambil mik tagak ambo jalian Bapak Ibu, tadi ambo khilaf lupa duduk tasyahud awal. Cuma ambo dingin ambo lah tagak. Kalau ambo balik ke bawah rusak solat kita sadonya. Kemudian makanya ambo tetap tagak. Adapun sebelum salam tadi ambo sujud dua kali, menambah sujud dua kali, itu namanya sujud sahwi. Sujud yang dilakukan karena sahwun, lupa. Makanya ambo sujud sahwi dua kali. Itu yang terjadi tadi Bapak Ibu. Langsung sadunya menjawab, oh, dalam hati ambo Bapak Ibu tadi subhanallah subhanallah je saudara. Tak mungkin berangan. Selesai solat sunnah, rami pedagang tibu kamu. Ustaz, baru tahu kami baru Ustaz. Kalau sudah berdiri sempurna tak boleh balik ke bawah. Baru tahu lo kami baru Ustaz. Sujud tu dua kali, salamuku kami sujud sekali saja Ustaz. Banyak pedagang menyebut kami baru tahu Ustaz. Kini mau sampaikan ke ibu, jawabkan rami di situ. Kalau seandainya kini jawaban kita Ustaz, kami baru tahu Ustaz. Alhamdulillah, bertambah pengetahuan awak. Tapi ingat, kalaulah meninggal nanti, masuk ke liang kubur, ditanya je malaikat, bako salah ibadah awak? Jawaban kita, amu tak tahu wahai malaikat. Tak ada jawaban tak tahu Bapak Ibu. Masjid banyak, pengajian di mana-mana, buku banyak, video di YouTube baserak, pengajian luar biasa. Bako kita yang dak niat tibu kamu saji, bako kita yang dak niat menambah ilmu, puas dengan keminiman pengetahuan yang kita miliki. Jadi ingat Bapak Ibu, sebelum talambe, tambahlah pengetahuan kita tadi. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, melurihan dulu. Kalau imam lupa meninggalkan yang sunnah, tetap harus kita ikuti. Tapi ingat, kalau imam lupa yang wajib, baru ndak boleh kita ikuti. Kalau imam lupa yang wajib, baru ndak boleh kita ikuti makmum. Makmum dah boleh ke imam kalau imam lupa yang wajib. Contohnya Ustaz, bagi contoh. Bu, Pak, solat Isya itu berapa rakaat? 4 rakaat. Ikut kejadian di Masjid Mujahidin Kubu Penampuang Biaro, leto Biaro Bapak Ibu. Lain. Ada namanya Masjid Mujahidin. Jadi kejadian tu minggu bulan yang lalu, minggu kampek bulan lalu, berarti pas sebulan, lebih kurang sebulan. Kemudian pengurus cerita jombo setelah kita kajian maghrib waktu itu. Kemudian pengurus kami menyebut, Ustaz, di musajid kami ada kejadian lucu ke petang Ustaz. Tu Pak, petang kan kami solat Isya Ustaz. Imam ko nyala tua. Jadi ketika solat Isya, rakaat yang ketiga, setelah sujud rakaat yang ketiga, kini mau tanya Bapak Ibu, ketika rakaat ketiga sedang sujud, imam tagak tambah rakaat kampe atau duduk tasyahud akhir?
tambah rakaat. Kan baru 3 baru. Solat Isya kan ampe. Jadi setelah salam you tagak rakaat kampe. Imam waktu itu lupa. Jadi rakaat yang ketiga baru imam lah duduk tasyahud akhir. Le faham gambarannya Bapak Ibu? Lai, berarti imam lupa berapa rakaat? Cik rakaat, bagus. Ketika imam lupa rakaat, seharusnya nyo tagak tambah rakaat kampe, rupanya beliau duduk. Lupa, maklum, kan biasa lupa tu tak ada masalah. Lupa beliau langsung duduk. Otomatis makmum di belakang tagak. Mainkan imam subhanallah. Imam kunyo deklah lupa bana, dak tahu nyo di mana salah. Subhanallah kecil makmum di belakang. Imam ko tetap je duduk. Subhanallah tetap je duduk. Deklah banyak orang mainkan subhanallah. Akhirnya makmum yang solat di belakang, pas di belakang imam, kan you tagak mainkan imam sama makmum yang lain. Subhanallah. Cuman imam ko dia nak ngerti. Kecil makmum di belakang imam 3 baru. Dia panik mainkan imam subhanallah. Ndak jo ngerti imam go. Ndak bersalah sebenarnya sabi. 3 baru. Biko takinya imam ko nak ngerti fikih kerjanya. Iyo ada lupa je. Batal solat sadonya Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Ustaz, yang mainkan imam dengan 3 baru, batal solatnya tidak batal. Ikhrajul harfain, mengeluarkan 2 huruf saja yang bukan bahasa Arab, batal solat. Mengucapkan 2 huruf yang bukan bahasa Arab, batal solat. Apalagi 3 baru 8 huruf tu lah jalih batal solatnya. 2 huruf saja batal solat, apalagi 8. Jadi tak batu amu dia tu. Nah, makanya hati-hati jangan sampai keluar ucapan-ucapan yang bukan bahasa Arab. Tapi dulu jamaku pancadiak Bapak Ibu. Jadi jamaku ada yang cerita, Ustaz, ambu waktu itu solat duha Ustaz. Cuman sebelum solat duha, ambu ambil piring, ambil nasi. Jadi ambil piringan nasi baru masak, ambil sedang angin-angin tu, ambil nasi, masukkan piring. Kemudian masukkan ikan, masukkan sayur, masukkan lado. Sembari menunggu nasi dingin, nyeletak di atas meja. Solat duhanya dulu. Ketika sedang solat, mandaki kucing Bapak Ibu. Kalau nyesawi hus, batal solat. Main pikirannya. Jadi ketika kucing mandaki, Allahu Akbar, mandaki kucing, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sah solatnya tidak tu? Sah, ikut yang bunyi ke Bapak Ibu? Oh, sah. Sah solatnya tidak tu? Jadi ingat Bapak Ibu, itu kanlah rusak solatnya tu. Karena memang yang baca ayat, cuman tujuannya laisa lillah, bukan ke Allah, tapi untuk manusia kucing. Jadi ingat Bapak Ibu, tambah pengetahuan dari kita balik ke yang tadi balik. Alun nambu lagi jalan keluarnya lain. Kan tadi imam lupa duduk tasyahud akhir, lupa rakaat terakhir. Langsung imam duduk tasyahud akhir. Aku baca caranya oleh Ustaz. Kalau imam lupa di dalam solat, sudah diingatkan, cuman imam kau tak sadar, makmum di belakang sadar. Kalau solat kurang cik, baca caranya Ustaz. Imam lah dengan subhanallah, tak jangan ngerti-ngerti, jalan keluarnya cik lahnya. Aduh. Imam tetap lanjutkan tasyahud akhir karena beliau yakin sudah 4 rakaat. Sedangkan makmum di belakang haram ikut imam. Lain ngerti Bapak Ibu? Imam lupa, kan lupa yang wajibnya tu 4 rakaat.
lupa imam tetap lanjutkan kerana hukum solat beliau sah, kerana lupa ada masalah, dan beliau kondisinya yakin beliau lampik. Lanjutkan imam tasyahud akhir, makmum di belakang tidak boleh mengikuti imam. Itu caranya Ustaz. Di sinilah berlaku namanya dalam fikih mufaraqah, niat memisahkan diri dari imam. Jadi makmum tagak, yang yakin baru 3, berarti tagak rakaat kampek, selesaikan solat surang-surang. Itu jalan keluarnya. Atau kita balik, ada imam, kalau kau kan kejadiannya lupa cik, 3-nya kerajaan berarti dia imam. Kau dulu kejadian lain di daerah Baso, cerita jamaah kamu selesai kajian waktu itu. Ustaz, di mustajid kami pernah imam lupa solat isya. Setelah rakaat kampek ketika sujud, imam tagak. Berarti berakat imam solat Bapak Ibu 5 jadinya. Ketika imam tagak, makmum di belakang mengingat subhanallah. Tetap je imam kau tagak. Subhanallah. Makmum lah nunggu tasyahud akhir ke. Subhanallah. Indak je imam kau turun-turun. Apa caranya oleh Ustaz? Jawabannya cik. Ada 2 opsi bagi makmum di belakang dalam fikih. Ketika imam diingin subhanallah, indaknya turun-turun ke bawah duduk tasyahud akhir, imam menganggap solat baru 3, padahal sudah ampek, sedangkan makmum di belakang tahu bahawa solat sudah 4 rakaat. Jalan keluarnya sama je yang tadi, makmum tetap tak boleh mengikuti imam. Itu caranya oleh Ustaz. Opsi ada 2 pilihan bagi makmum di belakang. Apa opsinya Ustaz? Opsi yang diperbolehkan yang pertama, ketika imam tagak rakaat kelima, makmum di belakang tasyahud akhir, makmum salam saja surang-surang lagi. 1. Opsi yang kedua, ketika imam tagak, makmum di bawah menunggu dalam keadaan tasyahud akhir. Bila imam salam, makmum salam bila? Tetap kita tunggu imam tasyahud akhir, jangan salam dulu. Tunggu imam duduk tasyahud akhir. Kan imam tagak tadi. Bila kan imam rukuk, i'tidal, imam sujud, sampai imam tasyahud akhir, salam imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam je imam. Cuma tak boleh kita tagak rakaat yang kelima, tak boleh. Kerana kita tahu solat sudah 4 rakaat. Jadi ingat Bapak Ibu, tambah pengetahuan fikih kita tadi. Di mana saja mau sampaikan. Di siku kajian sekali berada. Sekali sebulan. Para lu dalami fikih lebih dalam. Ada fikih muamalah, ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih mawaris. Banyak kajian. Cuman kalau mawaris itu ia agak susah, kerana banyak angku-angku, biko jamaku tak betah. Minimal ibadah, itu yang wajib kita tambah pengetahuan kita. Alun biko le masalah, aku mau sampaikan seketik lagi Bapak Ibu. Masih seputar masalah solat. Banyak orang ketika sujud, ko Nabi lah menyebut gua, jangan kalian sujud serupa anjing duduk. Cuman masih banyak je nan mangarajuan Bapak Ibu. Anjing duduk tu Pak Ustaz. Jadi ketika sujud, yang menempel ke tempat sujud tu 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Saya diperintahkan Allah untuk sujud dengan 7 anggota sujud. 2 di antaranya telapak tangan, butunul asabi', telapak tangan. Itu yang menempel. Bagian pergelangan ke siku, angkik. Sedangkan orang yang sujud seperti anjing duduk, mulai dari telapak tangan sampai siku, menempel sadonya mau digah. Itu mau di anjing duduk, Nabi melarang. Cuman banyak je orang mengarajuan. Alun lihat hati-hati bu, hati-hati masalah aurat gitu. Kadang rambut yang nampak, kadang telapak kaki yang tersingkap, mukenah kita tegang, nampak ketika sujud. Pernah kejadian atau tidak? Pernah. Hati-hati itu aurat. Bu, ibu sujud kau. Mukenah ibu tegang, nampak punggung tangan. Punggung tangan nampak ketika solat. Aurat ibu kan seluruh tubuh kecuali muka, wajah dan telapak tangan. Kau yang telapak tu.
Kini yang bertanya, ketika sujud punggung tangan tersingkap, taigang mukenah nampak punggung tangan. Pertanyaan, solat kita sah atau tidak? Itu aurat atau tidak? Oh, aurat. Kau yang kamu lurihan kini. Kau simak mu baik-baik Bapak Ibu. Punggung tangan, zahirul kaf bahasa Arabnya, punggung tangan. Hukumnya sama dengan telapak tangan. Faham Bapak Ibu? Jadi apa-apa sampaikan ke isteri anak padusi di rumah, kalau punggung tangan nampak ketika solat, itu bukan aurat. Aurat itu dari pergelangan sampai ke bawah, itu yang aurat. Jadi ingat Bapak Ibu, banyak hal-hal penting yang perlu kita tambah pembendarahan keilmuan kita. Jadi ingat Bapak Ibu, yang kita lakukan yang pertama, bersihkan hati gitu, campakkan segala yang haram. Kemudian yang kedua, tambah ilmu kita tarikh, jangan pernah puas dengan keminiman pengetahuan yang kita punya. Dan yang ketiga, kalau ingin kita membersihkan hati, melapangkan jiwa, mengisi dengan kebaikan, jangan lupa Bapak Ibu yang ketiga, perbanyaklah ke masjid Bapak Ibu, solat berjamaah. Kini yang bertanya, solat berjamaah ke masjidku wajib bagi laki-laki atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Kalau bagi ibu-ibu kamu saji wajib atau tidak? Tidak wajib. Kalau tidak wajib, mengaji ibu kamu saji. Bu, Pak, kini simak ambo gini Bapak Ibu. Kini ambo sampaikan. Ambo luruskan dulu. Kadang ada orang-orang yang iseng. Kadang jawabannya itu ingin mencari pembenaran, mencari kebenaran bagus, mencari pembenaran itu yang salah. Ada jamaah, dah usah kita sabiknya jamaah dari mak. Beliau nanya ke Ustaz, tolong carikan ambo satu hadis Nabi saja yang mengatakan solat berjamaah bagi laki-laki wajib. Tolong carian Ustaz. Kan batanya menantang di bawahnya Bapak Ibu. Cari satu hadis saja Ustaz. Kalau ada hadisnya, langsung ambo kamu saji tiuk solat Ustaz. Yo tantang gitu Bapak Ibu. Kini mau jalan ke ibu jawab, Pak biko jana namuah di namanya di kicuah orang. Oh iya nak kan tak ada Nabi menyebut itu. Tunggu dulu, hati-hati. Nabi dengan zahirul hadis, dengan hadis yang jelas secara zahir, memang Nabi tidak pernah mengatakan, laki-laki kalian kamu saji wajib. Memang Nabi tidak pernah mengatakan. Tapi ingat, ada hadis sahih. Ketika Nabi selesai salam, beliau kan jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian beliau tawajuh menghadapkan wajah ke hadapan makmum di belakang beliau. Langsung Nabi inspeksi, di absen makmum satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, fulan mana? Si fulan mana? Bako nak nampak kamu saji. Kemudian mereka mengatakan, beliau sedang solat di rumah surang-surang ya Rasul. Kata Nabi, Bapak Ibu, layan tahiyanna. Orang yang hari ini tidak ke masjid, biswa nyulang dak kamu saji balia, la uharriqanna alaihim buyutahum, saya bakar rumah-rumah mereka. Nabi memang tak menyebut solat bagi laki-laki kamu saji wajib tak. Cuma Nabi mengancam, siapa yang tak kamu saji, maulang biswa tak kamu saji, ambo bakar rumahnya. Makanya ketegasan ancaman dari Nabi. Makanya 3 ulama mazhab dari 4 ulama mazhab mengatakan kamu saji bagi laki-laki wajib. Makanya ancam, bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi ada di Simalanggang, labara banyak rumah yang dibakar Nabi Bapak Ibu. Mungkinlah habis rumah di Simalanggang Bapak Ibu. Jadi datanglah kamu saji, banyak kebaikan yang kita dapat. Jadi kan ketika solat kamu saji, apa halunya Ustaz? Kan jale Ustaz lah banyak menyampaikan solatul jamaah tafdulu solatul fazi bi 27 darajah. Keutamaan solat berjamaah ke masjid dibandingkan solat sendiri di rumah 27 derajat lebih mulia di sisi Allah. Solat di Masjid Jamiah Simalanggang 27 pahala, solat di rumah 1 pahala, gadang pahalanya. Alun biko kalau di Makkah lai, di Masjidil Haram, 1 solat
di Jami' Simalanggang 27 pahala. Kalau di Makkah 1 pahala, berapa pahalanya Bapak Ibu? 1 solat, berapa lipatan pahalanya? Yang bisa menjawab ambu bagi tiket umroh bagi yang mendaftar. Bara di Makkah 100.000 Bapak Ibu. Bayangkan, solat di Siko di Jami' Simalanggang 27, solat di Makkah 100.000. Bayangkan pahalanya. Tapi biku ibu juga Pak, jangan biku hitung-hitungan. Balik dari Makkah, pulang dari haji umrah, Pak Haji, baku pulang dari Makkah tak pernah ke Masjid Jami' Simalanggang. Ambolah banyak dapat pahala di situ kapal tak Ustaz. Bukan itu maknanya. Datanglah ke masjid, rajin-rajin solat berjamaah. Ustaz, selain pahala yang kadang, apa kebaikan yang kita dapat? Ilmu kita bertambah. Baku bisa bertambah ilmu. Karena banyak ilmu yang kita dapat di musaji. Kita celik buya yang pertama, ustaz yang ceramah pertama. Ustaz kau mangkit tangan sampai bahu beliau. Allahu Akbar. Dicalik ustaz yang lain. Ustaz kok sampai telinga nyangkit dia beliau. Allahu Akbar. Bakok beda-beda ya? Kita tanya, buya, bakok buya sampai siko kapata, mau celik buya yang lain sampai siko telinga. Kalau buya sampai bahu, bakok mau dia tu. Keluar ilmu beliau. Nabi pernah takarajuan dua tu. Nabi pernah yarfa' yadaih, Nabi mengangkat tangan hatta mangkibai, sampai bahu beliau. Allahu Akbar. Nabi pernah mengangkat tangan hatta udhunai, sampai telinga beliau. Allahu Akbar. Rupanya buliah kedua-duanya. Bertambah ilmu awak. Yang tak buliah, yang terlampau sumangi. Allah. Itu yang haram. Jadi kalau kita kamu saja ilmu bertambah, hati kita lapang. Banyak orang kini mudah menyesatkan orang, pajago salah, bid'ah, kafir, sasik. Bagus bisa. Ilmu tak ada. Nyu tahu ilmunya saja, padahal ilmu tu banyak. Yang lainlah salah saja. Bagus pada itu. Hati itu yang sampi. Makanya datang kamu saja tambah ilmu. Kadang kau perkara, kau di bukit tinggi Bapak Ibu. Jadi ketika selesai ceramah, ada 2 orang pemuda datang ke ambu. Ustaz, ambu juga kawan ambu debat Ustaz. Yang didebatan masalah solat Ustaz. Apa tu? Kalau bagi ambu Ustaz, ketika turun ke bawah dari i'tidal ke sujud, lutui dulu. Kalau menurut kawan ambu Ustaz, tangan dulu. Baca kak garo-garo itu. Lutui dulu atau tangan. Padahal buliah kedua-duanya. Hadisnya kan ada. Hadis yang pertama dari Wa'il bin Hujr, sahih riwayat Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ketika beliau turun sujud, yang dilakukan Nabi, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan lutui dulu baru tangan. Hadis yang pertama dari Wa'il bin Hujr, lutui dulu baru tangan. Hadis yang lain sahih juga, sama-sama riwayat Muslim. Kita ngaji penjambara Bapak Ibu. Selesai je 8 Bapak Ibu. Kita lanjian seketil lain. Bunyi kan? Seketil lain. Ketika Nabi turun ke bawah, hadis dari Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ketika turun sujud, wada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Tangan dulu baru lutui dulu. Bakok Nabi 2 kali Ustaz. Dulu dikatakan Nabi lutui dulu. Kemudian hadis yang lain sama-sama sahih, tangan dulu. Mayang batua Ustaz. Wa'il bin Hujr yang mencaliak Nabi lutui dulu, beliau lebih dulu masuk Islam. Ketika Nabi sehat-sehatnya, beliau masuk Islam. Makanya ketika Nabi sehat, sujud Nabi, lutui Nabi dulu. Abu Hurairah mencari Nabi tangan dulu. Bagaimana itu? Abu Hurairah kata lambat masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, Nabi lah tua lah udur. Makanya ketika Nabi lah tua, lutui dulu atau tangan dulu? Tangan dulu. Kalau orang muda, ambo kan muda baru kok. Ketika turun ke bawah, Sami Allahu liman hamidah. Allah. Aman kan? Karena muda. Kalau orang tua, Sami Allahu liman hamidah.
Allah kan model itu Bapak Ibu. Itu jawabannya. Mengapa cakap gara-gara itu? Jadi nio lutui dulu buliah, nio tangan dulu buliah, yang tak buliah kapalo dulu Bapak Ibu. Jaleh, dalilnya jaleh. Yang kita bacakan tentang itu. Orang yang mudah bercakap gara-gara fikih menandakan keminiman ilmu yang dia miliki. Ditambah ilmu kita tadi. Ustaz, kunut tu perlu atau tidak? Tergantung musaji. Yang ni kunut silakan, tak ni kunut tak masalah. Terakhir, sebelum membututui Bapak Ibu, dulu pemuda NU sama pemuda Muhammadiyah bercakap Bapak Ibu. Dulu ya. Pemuda NU sama pemuda Muhammadiyah bercakap. Masalah perkara kunut subuh. Bagi pemuda NU, warga Nahdliyin, pemuda NU, kunut subuh itu sunnah. Sedangkan bagi pemuda Muhammadiyah, kunut subuh tidak sunnah. Bercakap dulu. Tapi kini, alhamdulillah mereka tidak bercakap. Alhamdulillah. Bakun tak bercakap. Kerana kini kedua-duanya sama-sama tak solat subuh Bapak Ibu. Dulunya bercakap dia subuh kamu saja. Kini tak subuh kamu saja, tak ada bercakap. Jadi ingat Bapak Ibu, tak usah bercakap gara-gara masalah khilafiyah, tak usah bercakap gara-gara permasalahan yang masih diperdebatkan ulama. Lapangkan hati, bersihkan jiwa. Ambo doakan mudah-mudahan Bapak Ibu kita sadonyo yang hadir nanti Allah pertemukan kita kembali bersama di dalam syurga. Ambo kalau pengajian ku ndak lama kalau ambo nak membuka pertanyaan. Kini sia yang ka bertanya, silahkan bertanya. Kalau indak ambo cukupkan kajian. Silakan Pak. Ya. Ndak, bukan cuma yang tua-tua Pak, yang muda-muda pun harus bersihin hati. Ustaz, kami yang tua-tua go ba Ustaz. Cara membersihkan hati itu yang pertamanya banyak caranya Bapak Ibu. Yang pertama bisa kita lakukan dengan memperbanyak zikir satu dulu. Makanya orang tua ambo selalu menasihati hati berzikir, akal berfikir. Itu selalu yang ditanamkan ayah sejak ambo kita itu. Jangan lupa hati berzikir, akal kita berfikir. Kalau akal sudah berfikir, bertambah ilmu. Kalau hati sudah berzikir, bertambah hikmah. Lebih bijaksana, lebih dewasa kita berfikir. Jadi, yang pertama bisa dilakukan Pak, banyak-banyak zikir. Zikir saja. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir, hati jadi tenang. Zikir gitu. Yang kedua, yang penting Bapak Ibu. Itu bukan cuma untuk yang tua Pak ya. Kita yang muda-muda pun model itu. Yang kedua bisa kita lakukan suhbatus salihin. Banyak-banyak berkawan orang soleh Bapak Ibu. Kita yang tua-tua kau kan ujiannya cieknya. Ketika orang azan duduk di lapau, tak lama je kawan-kawan di lapau, nak niu kamu saji. Padahal kita niu kamu saji kau. Cuman kecil kau lapau beko lah orang alun komat lain. Tunggu main lanjut situ. Lah komat orang, masih rakaat pertama baru. Rupanya lah selesai orang solat, tak tinggal berjamaah. Bagaimana itu? Teman dengan orang-orang yang tidak ke masjid. Jadi kalau niat hati kita berasiah, banyak-banyak berkawan orang suhbatus salihin. Makanya almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai orang soleh, Allah kumpulkan kita dengan orang soleh. Kalau kita mencintai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah pertemukan kita dengan orang yang bermaksiat kepada Allah. Jadi zikir, banyak-banyak berkawan orang soleh. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, perbanyak saja zikrul maut, mengingat kematian. Karena mengingat kematian tu hati kita tenang jadi. Dengan mengingat kematian kita tu akan lebih termotivasi dalam beribadah. Kalau lebih termotivasi beribadah, tenang saja hati awak. Itu mungkin Pak. Memang banyak caranya, cuma 3 tu saja kita amalkan. InsyaAllah hati kita itulah tenang Bapak. Masih ada pertanyaan yang lain?
Silakan, Pak. Iya. Imam pingsan. Oh iya, imam pingsan berarti rabah, Pak ya? Iya. Sebenarnya kalau imam pingsan ada dua pilihan di situ sebenarnya, Pak. Yang pertama yang makmum di belakang maju ke muka mengganti imam. Cuman kadang orang yang di belakang kau lah panikan. Kan banyak orang yang panikan tuh. Akhirnya imam kecilnya. Yang lain lah tak kaji mana imam. Rupanya diambil imam diselamatkan. Sebenarnya lanjut saja solat Bapak Ibu. Jadi yang di belakang maju ke muka menggantikan imam yang rabah tadi. Cuman kalau hati tidak tenang, kemudian jiwa kita tidak tentram, kita takui imamku kalau lambek dibawa diselamatkan, biko lebih berbahaya keadaan beliau, selamatkan beliau dulu. Oh boleh kita mengerjakan yang lain Ustaz, menyelamatkan seseorang. Harus tahu kita tentang fikih Islam itu tidak se-ekstrem itu. Nabi pernah mengatakan, uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah binatang berbisa ketika kalian solat. Berarti ketika kita solat, tahu kalipasan Bapak Ibu? Panggigi, pamantak atau tidak tu? Iyo, kalipasan gadang tu lewat di muka awak. Awak sedang solat tu, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Lari. Tunya bunuh, betul Bapak Ibu. Uqtulul aswadaini fi shalah, kata Nabi, bunuh binatang berbisa ketika solat. Saking Islam tu juga mementingkan keselamatan kita. Jadi kalau ada imam pingsan, kalau memang tak tenang kita jadinya, selamatkan saja biko imam, kemudian biar aman, istiqnaf saja, ulang dari awal balik. Itu. Karena takutnya kalau kita tidak menyelamatkan imam, takutnya beliau belum meninggal, pingsan. Cuma dia lambek dibawa ke rumah sakit, lebih karena yang berbahaya nanti. Jadi kalau sesuatu yang darurat, ad-darurat tubihul mahdurat, itu dalilnya. Sesuatu yang darurat memperbolehkan kita melakukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang membatalkan solat. Cuma dek darurat, silakan kita batalkan. Itu Pak ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Solat duha. Solat duha itu aqalluha, paling sakit rakaatain, 2 rakaat. Paling banyak kata jumhur ulama isnata asyara, 12 rakaat. Dua-dua. Karena solat tu kata Nabi masna, dua-dua. Jadi minimal 2, maksimal 2 balik. Jadi kalau ibu ni solat 2 rakaat, mantap. 4 rakaat, bagus. 6 rakaat, luar biasa. 8 rakaat, Allahu Akbar, mantap. Jadi minimal 2. Kini mau tanya ke ibu jawab Pak. Buliah. Jadi 2 kerajuan, kemudian salam, solat beliau, beko doa lah terakhir saja nanti. Bu, Pak, tanya bu sebentar dulu. Ibu jawab Pak, adu kabaminantu kita punya anak gadis. Anak gadis kita ni dilamar laki-laki. Ada dulu laki-laki yang akan melamar kau. 2 laki-laki. Laki-laki yang pertama solat duhanya 2 rakaat. Sedangkan laki-laki yang kedua solat duhanya 10 rakaat. Main kita pilih jadi minantu yang 2 rakaat atau yang 10 rakaat? Yang 10 rakaat. Rupanya ketika kita selidiki, yang 2 rakaat itu rutin beliau solat setiap hari, 2 tarikh tiap hari. Sedangkan yang 10 rakaat, 10-nya kerajuan dek mintunya tibu. Itu ya. Jadi 2, minimal 2, maksimal 2 balik. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan Pak. Terakhir ya, sebelum karena waktu lah masuk. Silakan Pak. Iya. Kaya. Kok panjang lo kajian jadinya lego. Nah, bagus. Lain awak kita lanjut Bapak Ibu. Karena mau jauh dari bukit tinggi ya. Kita lanjutkan sebentar. Kan ambu balik ke pembahasan tadi, menambah ilmu tu kita penting Bapak Ibu. Biar tak ada was-was dalam diri kita. Ustaz, kan itu yang berbisa kan bunuh tu, ya Pak ya. Kalau nyamuk kini yang mau sampaikan.
Yang pertama dulu, salasu harakat mutawaliyat, 3 gerakan berturut-turut di dalam solat batal solat. 3 gerakan berturut-turut batal solat. Jadi ketika kita solat Bapak Ibu, kan solat, pernah tak kawan di samping awak, biko mau jawab ya? Pernah kawan di samping awak batal wudunya painya ke belakang? Pernah kejadian tu tidak? Otomatis di samping awak kosong atau tidak? Kosong. Kadang-kadang berarti kita harus geser atau tidak? Harus geser kerana putih saf. Ketika kita geser, ada cara yang batua. Baca cara yang batua, kata ulama, 2 gerakan putih lagi. Cie 2, berhenti sebentar. Cie 2. Namun itu caranya. Jadi 2 gerakan putih. Karena 3 gerakan berturut-turut tak boleh. Cie 2. Cie 2. Itu yang batua. Kadang orang geser ke samping. Itulah batal solatnya tu. Tunggu dulu. Ustaz, berarti 3 gerakan berturut-turut batal Ustaz. Yo, kalau mau digigit nyamuk apa Ustaz? Pernah digigit nyamuk tu tidak Bapak Ibu? Lai, kan kita garuak tu. Kita digigit nyamuk. Kemudian digigit di siku. Kita garuak mau dego. Kau gerakan kau Bapak Ibu? Oh 3 kali berarti mereka cie 2 3. Tak. Walaupun kita mereka solat kita sah. Kan banyak gerakan Ustaz. Tadi kata Ustaz 3 gerakan berturut-turut batal solat. Kalau kini ikut yang jarang disampaikan Ustaz cuma menyampaikan 3 gerakan berturut-turut batal solat. Tunggu dulu. Yang batal itu anggota tubuh yang besar. Kepala, tangan, kaki. 3 berturut-turut batal. Tapi kalau anggota kecil tidak batal. Contohnya jari. Jadi kalau menggaruak mau diko caranya. Gata-gata di siku. Jari saja yang bergerak. Kadang orang menggaruak. Tidak, jari saja. Mau diko. Kalau di belakang mau diko saja bu. Kalau gata-gata lu di siku, mau diko saja. Gata-gata di siku mau diko saja. Gata-gata balik berarti ibu yang tak mandi berarti tadi tu. Jadi kalau menggaruak boleh Pak. Tapi kalau itu tak boleh. Kalau menapuakkan sekali tu, tak ada masalah. Takut kita digigit, indah khusyuk dalam solat sekali saja boleh. Cuman sebaiknya tak usah ada gerakan yang berlebih tentang itu. Itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bertemu balik. Kalau nak di dunia, mudah-mudahan nanti bertemu kembali di dalam syurga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.